Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan pagi ini dibuka menguat pada 27 April pagi ini. Kita langsung memantau pergerakan perdagangan saham terkini. Kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Bursa Efek Indonesia. Insan, apakah indeks sudah menguat pagi ini? Apa saja yang memicu rebound pagi ini? Ya, Leo, menarik kalau kita lihat pada perdagangan saham sepanjang pekan lalu, indeks cenderung ditutup pada zona koreksi ataupun mengalami pelemahan. Namun pada pagi hari ini, Senin 27 April 2026, saat kami pantau pada pembukaan pukul 9 waktu Indonesia Barat, indeks kami pantau mengalami rebound ataupun penguatan yang dimana indeks pada pagi hari ini kami pantau telah dibuka ataupun sampai dengan saat ini kami melaporkan masih bertahan di zona penguatan. Selengkapnya Leo, kita akan lihat dari papan Bursa Efek Indonesia saat ini di mana untuk pembukaan perdagangan saham untuk tanggal 27 April dibuka menguat di level 7.158 apabila dibandingkan pada penutupan pekan lalu yang melemah di level 7.129. Sehingga pada perdagangan pukul 9:36 waktu Indonesia Barat saat ini indeks berada di level 7.139 dan saat ini telah mencatatkan nilai transaksi sekitar 4,6 triliun rupiah dengan 358 emiten mengalami penguatan, 265 emiten mengalami pelemahan, sementara 331 emiten cenderung stagnan. Leo, saat kami lakukan konfirmasi terhadap sejumlah pengamat pasar modal yang menunjukkan apa saja sentimen yang akan mempengaruhi perdagangan saat ini, meski dari sebagian mereka memprediksikan bahwa indeks akan cenderung mengalami pelemahan akibat tekanan dari sektor ataupun sentimen global dan juga dari dalam negeri. Namun kalau kami melansir keterangan dari pengamat pasar modal seperti dari Hendra Wardana yang menyebutkan bahwa ada sejumlah sentimen yang akan mempengaruhi perdagangan saham pada hari ini. Kalau dilihat dari sisi global, tekanan masih datang dari bagaimana dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah, serta tingginya tingkat suku bunga global yang membuat arus dana asing cenderung keluar dari pasar modal Indonesia. Sementara dari dalam negeri, Hendra melihat bahwa penurunan ini juga diperparah dengan aksi panic selling dari pasar modal Indonesia yang kalau kita lihat, ini terutama ditekankan dari seluruh sektor, terutama dari sektor energi, infrastruktur, dan juga properti. Sehingga untuk perdagangan hari ini, dari Hendra memprediksi akan ada 2 titik support yang dipantau untuk para investor. Apabila indeks mampu berada di titik supportnya 7.100 sampai dengan 7.125 masih akan cenderung mengalami penguatan secara terbatas. Namun apabila titik support ini mampu tertembus pelemahan lebih dalam, Hendra melihat bahwa titik support baru untuk IHSG pada perdagangan hari ini akan dibuka di level 6.950 sampai dengan level 7.000. Leo. Ya, Insan, pada hari Jumat pekan lalu disebut-sebut bahwa tertekannya IHSG itu sebagian terutama karena ada keluarnya dana asing, ada net outflow yang tercatat untuk foreign investor sekitar 2 triliun rupiah. Ini mengkonfirmasi year to date foreign outflow, keluarnya dana asing di Indonesia sudah sekitar 42 triliun rupiah. Apakah pada pagi ini sudah terlihat secara kasar posisi investor asing apakah sudah kembali melakukan pembelian atau seperti apa, Insan? Ya, Leo, kalau kita lihat pada secara review, kalau kita kembali perhatikan bagaimana perdagangan saham sepanjang pekan lalu, terutama kalau kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin, untuk indeks harga saham gabungan ini mengalami pelemahan sekitar 3,38% dan telah mencatatkan net foreign sale ataupun outflow sales pada sepanjang perdagangan kemarin, maksud kami kurang lebih sekitar 2 triliun rupiah asing meninggalkan pasar modal Indonesia. Sementara dari catatan para analis, secara year to date dari awal Januari sampai dengan saat ini, untuk net outflow ataupun net sell asing ini sudah tercatat mencapai 40 triliun rupiah untuk sepanjang perdagangan tahun 2026. Meski saat ini, Leo, kami masih menantikan ataupun kami belum menemukan data terakhir seperti apa pergerakan pasar modal untuk catatan net sell ataupun asing yang akan melakukan pembelian di perdagangan saham saat ini. Namun saat kami pantau secara sektoral saat ini untuk indeks harga saham gabungan ini cenderung cukup variatif, di mana ada sebagian yang mengalami penguatan, sementara sebagian lainnya mengalami pelemahan. Meski dari kedua analis yang kami lakukan konfirmasi seperti apa pergerakan khususnya dari investor global pada perdagangan saham di pasar modal Indonesia, dari keduanya baik dari Hendra Wardana maupun dari Octavianus Audi pun memprediksi bahwa indeks masih akan cenderung mengalami
tekanan, mengingat investor asing akan cenderung masih berhati-hati terutama untuk di emerging market seperti pasar modal Indonesia, sehingga kondisi seperti ini masih akan cenderung memicu dana arus asing keluar dari pasar modal Indonesia. Untuk sementara demikian, Leo. Singkat saja, bagaimana dengan saham BBCA yang pada hari ini kelihatannya sudah mendekati harga terendah dalam 5 tahun terakhir. Ada analis yang mengatakan soal saham ini, Insan? Ya, Leo, kalau kita lihat memang secara index movers pada perdagangan hari ini, kalau kami pantau dari emiten BBCA seperti Bank BCA ini menjadi salah satu yang menempati top value secara perdagangan, di mana pada perdagangan hari ini dari Bank BCA telah mencatatkan nilai transaksi sekitar 681 miliar rupiah untuk perdagangan pada pagi hari ini. Dari para analis pun menyebutkan bahwa meski ada tekanan asing yang melihat dari sektor pelemahan nilai tukar rupiah yang telah mencatat 17.300 terhadap nilai dolar Amerika Serikat yang mampu memberikan tekanan pada perbankan. Namun nampaknya dari sektor perbankan ini masih menjadi salah satu sektor yang cukup menarik untuk dilirik para investor, mengingat dari tingkat likuiditas yang cukup tinggi, sehingga dari seperti pengamat dari Hendawardana menyebutkan salah satu sektor perbankan ataupun sektor energi bisa menjadi pantauan untuk para investor melakukan aksi pada perdagangan hari ini. Leo. Baik, kita akan pantau sama-sama perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Insan Suwardi melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.